Universitas Respati Yogyakarta. Saya di situ mengambil program studi yaitu D3 Kebidanan, diploma. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu stunting. Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, di sini saya dikasih tugas sama dosen saya yaitu Ibu Afro. Beliau dosen pengampu mata kuliah yaitu stunting. Oke, sebelumnya di sini teman-teman udah pernah tahu apa itu stunting. Mungkin udah banyak ya di internet atau di media sosial tentang apa itu stunting. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu agar teman-teman tahu apa itu stunting dan bagaimana sih cara pencegahannya dan dampak-dampaknya seperti apa. Oke, stunting itu sendiri yaitu adalah bentuk kekurangan gizi kronis, yaitu sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibandingkan dengan badan yang lainnya yang sesuai dengan seusianya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan. Pelayanan menyelenggarakan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual. Faktor-faktor yang memperberat keadaan ibu hamil adalah 4T. 4T itu apa aja sih? Yang pertama itu terlalu muda, terlalu tua, dan terlalu sering melahirkan, dan terlalu dekat jarak melahirkan. Nah, usia kehamilan muda itu sendiri sangat berisiko. Di bawah umur 20 tahun itu berisiko melahirkan dengan berat lahir rendah yaitu BBLR. Bayi BBLR mempunyai sekitar 20% dari terjadinya stunting. Nah, di sini penyebab stunting sendiri apa sih? Yang pertama itu kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama sejak konsepsi sampai 2 tahun. Kekurangan gizi itu sangat berpengaruh ya pada saat kehamilan, dan juga yaitu karena aktivitasnya anak sering main HP dan sering bergaulan yang sangat tidak baik. Apalagi di masa pandemi seperti ini, orang tua sangat berperan penting dalam merawat anak dan menjaga anak, apalagi mendidik anak dalam pergaulan dan menjelaskan tentang aktivitas-aktivitas yang positif terhadap anak itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri stunting itu sendiri. Yang pertama itu kurangnya pertumbuhan pubertas yang terlambat, dan usia 8-10 tahun itu anak menjadi lebih pendiam. Kenapa anak menjadi lebih pendiam? Orang tua harus mendiskusikan itu terhadap anak. Nah, terus pertumbuhan yang lambat seperti giginya pertumbuhan lambat, dan masa-masa misalnya masa dimana anak mulai menginjak masa remaja itu akan menjadi sangat berisiko sekali. Nah, itu juga wajahnya terlalu muda dibandingkan dengan usianya. Mengapa seperti itu? Karena kekurangan gizi tersebut, makanya diakibatkan terjadinya stunting. Terus kurangnya pertumbuhan fisik. Nah, fisik itu kan sangat penting. Jika fisiknya pertumbuhannya sangat lambat atau salah satunya terganggu, itu sangat mempengaruhi anak itu sendiri. Pasti anak itu akan merasakan kecewa dan cenderung. Maka dari itu pas saat kehamilan, orang tua harus memenuhi gizi tersebut, dan pada saat melahirkan anak akan memberikan ASI sampai 6 bulan, ASI eksklusif ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu dampak dari stunting itu sendiri. Dampak stunting itu dibagi menjadi 2, yaitu dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek itu akan mempengaruhi pertumbuhan otak anak, kecerdasannya, terus pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan metabolismenya.
itu sangat mempengaruhi untuk terjadinya stunting di masa dia masih kecil, masa pertumbuhannya. Jika udah dewasa, anak tidak akan mengalami pertumbuhan. Pas saat muda-muda seperti itu, disitulah mulai terbentuknya pertumbuhan yang bagus, di mana anak mulai pertumbuhan dengan kondisinya, di mana dia akan mengenal tubuhnya seperti apa, dan dampak jangka panjang itu seperti daya tahan tubuhnya yang lemah nanti akan menyebabkan penyakit seperti penyakit jantung, penyakit saluran pendarahan, misalnya saluran darah, sel darah seperti itu ya. Nah, di sini kita akan mengetahui jangka panjang itu di mana, dan pasti kan penyakit itu sendiri tidak muncul sesaat itu aja, pasti di usianya yang menginjak sekitar usia kayak lansia seperti itu, pasti dia akan mengalami sering terjadinya penyakit karena pertumbuhannya di masa kecil itu kurang baik seperti itu. Nah, cara kita mencegahnya seperti apa sih? Pas di saat masa muda atau pada saat hamil, ibu sangat penting memberikan asupan yang tinggi seperti protein, karbohidrat, mineral, dan lemak. Apalagi ibu harus minum tablet FE. Nah, selama kehamilannya agar bayi kurang mengalami stunting, yaitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin ada kekurangan, mungkin cukup sampai di situ. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya.